Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini adalah video tutorial untuk pengisian SKP tahun 2023 pada aplikasi kepegawaian. Jadi yang tutorial ini pertama kita untuk yang aplikasi kepegawaian Kemenpora terlebih dahulu menindaklanjuti dari surat edarannya Pak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun tanggal 26 Januari 2023 ya, di mana kita harus menginputkan aplikasi kepegawaian berupa SKP tahun 2023-nya untuk digunakan sebagai data dukung pemberian tunjangan kinerja. Jadi di mana Bapak Ibu nanti bisa mengisikan SKP-nya, kemudian baru bisa mengisikan logbook-nya. Sebagaimana tertuang pada poin B2 pada surat edaran ini. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan masuk ke aplikasi kepegawaian seperti biasa. Jadi di kepegawaian.kemenpora.go.id, kemudian masukkan username dan password Bapak Ibu. Setelah ini kita pilih menu untuk kinerja atau bisa klik buat SKP. Kalau Bapak Ibu tadi tampilannya adalah seperti ini, bisa langsung klik buat SKP. Di sini ada klik buat SKP-nya. Atau kita kalau pilih ke modul kinerja boleh ada bentuk kotak 4 sebelah kiri atas. Ini kita pilih kinerja. Di sini akan ada notifikasi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan SKP tahun 2022. Cara mengetahuinya dari mana kita sudah dinilai atau belum SKP 2022-nya, Bapak Ibu bisa pilih menu SKP ini, cari historinya. Nah, ini akan muncul bahwa 2022 kita sudah dinilai. Kalau belum ada tahun 2022, berarti Bapak Ibu belum dilakukan penilaian, atau sudah dilakukan penilaian, namun Bapak Ibu belum mengklik setujui atau keberatan nilai tersebut. Kalau belum muncul tapi sudah dinilai, Bapak Ibu bisa masuk ke menu penilaian, kemudian nanti di paling bawah akan muncul nilai-nilai sehingga Bapak Ibu bisa klik setujui. Nah, setelah klik setujui nanti akan muncul penilaian tahun 2022 seperti berikut ini. Kalau sudah, kita balik lagi ke home untuk menginputkan SKP 2023-nya. Jadi kita ulangin ya. Tadi sudah login, tampilan pelayanan seperti ini, kemudian kita pilih yang kinerjanya. Oke, kita pilih kinerjanya, lalu akan ada muncul notifikasi Anda belum buat SKP. Kalau sudah, biasanya kalau sudah dinilai, itu akan muncul di sini, bahwa atasan Anda menyetujui penilaian, atau telah melakukan penilaian, sehingga Bapak Ibu bisa klik. Tapi kalau sudah seperti ini, berarti akun ini sudah melakukan penyetujuan penilaian tahun 2022, sehingga sudah ke next step, yaitu bahwa Anda belum buat SKP. Kemudian kita akan buat nih SKP-nya, tinggal klik menuju ke. Ini klik menuju ke saja. Kalau tampilan ini tidak muncul, Bapak Ibu bisa langsung klik menu SKP. Kalau notifikasinya tidak muncul, bisa klik menu SKP. Kemudian data SKP, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita coba balik ya. Ke awal saya klik ke menuju ke. Jadi kita mau buat SKP nih. Tampilannya sama. Sampai sini stepnya adalah kita setting penilai terlebih dahulu Bapak Ibu, seperti yang telah dituangkan pada surat edaran di poin B untuk SKP 2023 ya, poin B angka 4 disebutkan bahwa SKP tahun 2023 berupa perencanaan kinerja dan penetapan kinerja disusun secara cascading melalui dialog kinerja dengan atasan berdasarkan surat penugasan dengan unit organisasi atau UNOR pada eselon 2 sesuai dengan Permenpora nomor 8. Jadi Bapak Ibu silahkan buat matrik peran dan hasil dari PK eselon 2-nya diturunkan ke Bapak Ibu yang definitifnya menjabat eselon 3 atau 4, namun isian SKP-nya adalah sudah menggunakan surat penugasan. Contohnya saya misalnya, contohnya Bu Ririn deh. Bu Ririn adalah kepala bagian SDM definitifnya.
Namun, Bu Ririn ditugaskan selaku penanggung jawab pada bidang perencanaan dan mutasi kepangkatan. Sehingga jabatannya Bu Ririn nanti yang digunakan adalah di sininya Bu Ririn tetap nih jadi kepala bagian SDM pada ini ya, ini jadi tidak diubah. Namun pengisiannya Bu Ririn karena beliau merujuk dengan surat edaran ini, nanti isian SKP-nya adalah berdasarkan dengan PJ-nya beliau di surat penugasan tersebut, yaitu selaku penanggung jawab di bidang mutasi, pangkatan, dan perencanaannya beliau. Nah, ini kita masukkan nanti dengan unit organisasinya adalah eselon 2. Jadi Bu Ririn nanti memilihnya adalah eselon 2-nya karena di bawah Biro SDM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berhubung contoh lain misalnya adalah karena saya selaku jabatan fungsional, jabatan saya adalah definitifnya analis kepegawaian pertama, awalnya di Subak Pengembangan SDM ini. Namun karena diamanatkan seperti di surat edaran ini harus merujuk ke UNOR-nya eselon 2, sehingga saya pilih dulu Bapak Ibu. Jadi kita wajib setting ulang lagi untuk yang awalnya definitifnya eselon 3, 4 staff dan JF ya. Jadi kita setting dulu penilainya. Silahkan pilih eselon 2-nya yang berdasarkan dari surat penugasan. Karena saya di bawah Biro SDM dan Biro SDM belum ada PLT-nya, saya coba ke Biro Perencanaan terlebih dulu ya, karena kita search namanya. Misalnya adalah Kepala Biro SDM-nya adalah ini baru misal ya, atau PLT-nya adalah Bu Karo misalnya ya, Bu Sri Wahyuni. Jadi saya carikan namanya Bu Sri Wahyuni. Ini misal ya Bapak Ibu ya, karena definitifnya di Biro SDM belum ada, jadi saya coba ke Biro Perencanaan terlebih dahulu. Jadi saya cari namanya beliau. Ini kita search aja, kalau tidak bisa panjang dia bisa di search nama depannya, diketikkan, kemudian dicari, kemudian kita cari nama beliau. Ini misalnya ini ya, misalnya ini adalah jabatan beliau misalnya. Ini kita simpan. Nah, setting atasannya juga, jadi ini karena ini eselon 2, jadi seluruh eselon 3, 4 staff dan JF kami izin ulangi, memilihnya adalah UNOR-nya eselon 2 ya. Jadi silakan setting sesuaikan eselon 2-nya. Ya, ini baru misalnya ya Bapak Ibu ya. Setelah sudah, kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Nanti akan muncul, sudah selesai setting. Setelah sudah, kita masukkan SKP-nya Bapak Ibu. Kita klik masukkan buat SKP baru. Jadi setelah disetting selesai, sudah berubah, kita baru buat SKP baru. Pastikan, sekali lagi, pastikan atasan pejabat, pejabat penilainya adalah eselon 2-nya ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk ada Bapak Ibu atau teman-teman di pelatih misalnya atau di atlet. Pastikan eselon 2-nya dimasukkan di sini. Jadi bukan ke kasubnya lagi, bukan kabitnya lagi, tapi sudah ke asdep maupun ke kepala bironya. Atau inspektorat ya, inspektur kalau untuk inspektorat, seperti itu. Kalau untuk eselon 2 ya tetap di UNOR-nya, kalau untuk eselon 1 tetap di unitnya eselon 1-nya, jadi dinaikkan ke atasnya. Oke, kita klik buat SKP baru. Apakah Anda yakin akan membuat SKP 2023 pada ini? Ya, kita klik OK saja, karena nanti dia akan mengambil ke eselon 2-nya. Oke, kalau sudah, kita buat SKP baru. Oke, kita sudah. Silahkan masukkan SKP-nya, tambahkan KTJ-nya. Kalau KTJ ini kalau sekarang namanya adalah ini ya, RHK-nya. RHK-nya Bapak dan Ibu. Oke, saya masukkan dulu. RHK-nya ya. Kita masukkan SKP-nya. Contohnya adalah misalnya adalah ini kita masukkan. Jadi RHK-nya kita masukkan ke aplikasinya. Misalnya satuannya adalah draft ya. Draft angka kreditnya. Karena saya JF ada masukin angka kredit, ini diabaikan aja nggak apa-apa. Kita klik simpan. Kita masukkan. Misalnya kuantitasnya adalah 80 draft dalam setahun. Kualitasnya 100%, bulannya dalam setahun ya.
biayanya tidak ada. Kemudian untuk menambahkan lagi, silahkan klik tambah. Jadi jangan klik kirim ke atasan terlebih dahulu. Kalau sudah klik kirim, nanti dia akan ke kunci ya, akan ke hold, dia tidak bisa edit lagi. Jadi kalau mau ngisinya nanti lagi, silahkan simpan saja. Nanti bisa diisikan lagi, dia tidak akan hilang. Kemudian saya tambahkan lagi, misalnya kita coba dua ya Bapak Ibu. Misalnya kita masukkan bahan misalnya, satuannya bahan, ini saya buat mau saya. Ya, saya satu bahan dalam waktu 3 bulan misalnya. Kalau ini sudah, misalnya dianggaplah SKP-nya adalah hanya ini misalnya. Kita klik kirim ke atasan ya. Langsung klik kirim ke atasan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa ini harus diinputkan? Karena sebagai data dukung untuk pemberian tunjangan kinerja yang berdasarkan dari capaian kinerja atau logbooknya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, nanti tinggal minta ke atasan untuk menyetujui apa SKP yang telah kita ajukan tadi. Kalau sudah disetujui, baru kita akan bisa mengisikan logbook. Ini kita coba klik logbook. Pasti dia tidak akan muncul untuk pilihan optionnya. Kalau belum disetujuin, kategori KTJ-nya, pilihan SKP-nya tadi tidak akan muncul Bapak Ibu ya. Jadi pastikan sudah disetujui, nanti baru akan muncul. Gimana kalau kita memaksakan untuk tidak memilih ini, misalnya main diinputkan saja gitu. Nanti dampaknya adalah kita harus reset SKP-nya lagi, Bapak Ibu. Dia tidak akan terbaca SKP-nya, jadi mau nggak mau di reset ulang. Seperti itu. Jadi pastikan SKP-nya diinputkan, kemudian logbook-nya diinputkan setelah SKP-nya disetujui. Statusnya ini pasti masih belum ada persetujuan, kita lihat ya, masih kosong. Nanti setelah disetujuin, nanti baru dia akan muncul statusnya. Baik, Bapak Ibu. Jadi ketika tadi kita sudah mengajukan SKP, di sini di menu atasan ini akan muncul bahwa akan ada pengajuan SKP. Bapak Ibu yang selaku eselon 2, mohon izin silahkan menyetujui SKP-nya, tinggal klik menuju ke, kemudian tinggal dilakukan apakah ada revisi atau ada akan menyetujui. Jika revisi, biasanya nanti akan ada notif ketika kita diedit oleh yang atasan, maka ketika disetujui akan ada reason-nya. Tapi kalau tidak, maka anggaplah saja disetujui, kita balik dulu ya. Oke, di sini tinggal menuju ke ajuannya siapa, kemudian disetujui. Kita klik setujuin. Apakah Anda yakin menyetujui SKP ini? Misalnya ini dianggap sudah disetujuin ya, dianggap oke. Maka nanti kita tunggu dulu sampai berhasil lah, kan sudah kelok ya. Maka yang bersangkutan nanti akan ada notif. Ini kita refresh ya, tadi kan belum disetujuin, tidak ada notifikasi ya. Setelah disetujuin, maka dia akan ada notif bahwa SKP-nya disetujui. Setelah ini, maka selesai Bapak Ibu tahapan untuk pengisian SKP-nya. Kita bisa lihat SKP-nya ya. Setelah disetujuin, inilah SKP yang disetujui, maka kita bisa mengisi logbook ya, logbook baik di Januari maupun di Februari. Gitu ya, ini kita tambahkan, misalnya kita mau mengisikan logbook di Januari misalnya. Nah, misalnya di tanggal 26 misalnya, selama 1 jam uraiannya verifikasi data ajuan tugas belajar misalnya. Nah, ini sudah akan muncul Bapak Ibu ya, tadi SKP-nya karena sudah disetujuin. Tapi kalau belum disetujuin, dia masih akan kelok, belum muncul pekerjaan kita ini logbooknya menunjang ke SKP ke poin mana. Gitu ya. Setelah sudah kita ajukan, maka dia akan bisa menginputkan logbooknya. Oke. Sekian Bapak Ibu tutorial untuk pengisian SKP di aplikasi kepegawaian. Apabila masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan ke kami, ke bagian SDM Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami bagian SDM di Biro SDM dan Organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.